Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Oke, jadi di sini perkenalkan nama saya adalah Raihan Rizky Ramadhani dari kelas TIE 2023 Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 23051204147. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas sedikit langkah tentang bagaimana menginstal Linux Ubuntu, OS Ubuntu di VirtualBox. Nah, ya ini bisa dijadikan panduan juga untuk bagaimana cara menginstal Ubuntu langsung di sebuah hardware, di sebuah perangkat PC ya. Nah, jadi hal pertama yang perlu disediakan yaitu adalah instalasi dari software Oracle VM VirtualBox Manager ini software gratis bisa dicari langsung di website resminya. Kemudian yang kedua adalah eh, ISO dari Ubuntu itu sendiri ya bisa di-download di sembarang tempat. Itu gratis karena dari Linux. Jadi bisa langsung dicari aja di web. Ya untuk gedenya ya Ubuntu itu gedenya kurang lebihnya instalasi Windows 10 Pro lah. Kurang lebih aja. Oke, kita langsung masuk aja ke langkah-langkah untuk menginstalnya ya. Yang pertama tentu aja kita di sini tambahkan baru terlebih dahulu di sini. Nah, kemudian kita berikan nama dulu. Nah, ini nama terserah aja sih. Kemudian folder ini folder untuk menyimpan instalasi dari OS-nya. Kemudian untuk image ISO, nah ini image ISO ini adalah file dari OS Ubuntu-nya tadi ya, OS yang kita siapkan tadi. Nah, bisa dicari di mana kalian tadi download, langsung dibuka aja. Nah, kemudian jangan lupa pencet lewatin instalasi tadi yang pengen ini harusnya pakai bahasa Inggris ya, lebih lebih masuk akal gitu dari segi tata bahasa. Pakai bahasa Indonesia ini sebenarnya agak kacau ya. Lanjut, kemudian ini adalah selanjutnya adalah alokasi hardware untuk menjalankan OS-nya. Nah, eh, secara umum si Linux ya, nggak cuma Ubuntu aja di sini. Linux itu secara umum tuh ringan. Jadi alokasinya tuh sedikit udah cukup. Nah, tapi kalau mau dikasih banyak juga nggak masalah. Di sini saya akan tambahkan untuk CPU-nya jadi 2 aja. Kemudian RAM tetap 2 GB. Nah, kemudian jangan lupa fungsikan EFI ya, EFI untuk Ubuntu nih. Tidak seperti Windows 10 kemarin yang nggak pakai ya. Lanjut. Nah, kemudian ini adalah alokasi hard disk atau alokasi storage untuk OS-nya. Nah, karena dia software yang ringan sebenarnya, jadi nggak perlu banyak-banyak yang diinstal nggak perlu banyak gitu isinya. Jadi cukup 25 GB ini udah cukup kok. Oke, kita lanjut. Kemudian ini adalah summary-nya dari semua yang kita siapkan sebelumnya ya. Pastikan semuanya seperti ini. Nah, kalau udah pas, kita tandikkan selesai. Nah, kalau udah, langsung kita start aja. Nah, untuk nanti, nah ini lagi start. Kalau misal lama, tunggu aja ya, karena setiap hardware, setiap PC itu beda-beda ya speknya. Jadi nggak semua PC itu kenceng. Kadang ada yang lambat banget gitu ya. Dari teman-teman saya lihat lambat gitu. Nah, ini kita sudah di tampilan awal. Nah, di sini untuk pertama kita langsung pencet aja try install Ubuntu ya. Ini kita pencet enter aja. Nah, kemudian, nah ini ditunggu aja. Dia lagi loading. Oke, pastikan tadi ya EFI-nya dinyalakan ya tadi. Kenapa? Karena nanti dia nggak ngebaca VirtualBox kalau nggak dinyalakan. Dan itu bakal bermasalah di partisinya nanti ya, pembagian partisi. Ya, untuk lengkapnya saya kurang begitu paham, tapi pokoknya bermasalah di pembagian partisi. Oke, ini ditunggu aja. Masing-masing PC bakal berbeda-beda waktu tunggunya, tergantung dari seberapa cepat dari seberapa kecepatan storage-nya ya. Dari kecepatan SSD-nya bakal berbeda hasilnya. Nah, ini udah tampilan awal dari SOS-nya sebelum instalasi full. Ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari instalasi Ubuntu ya. Nah, untuk yang ini kita pilih English, jangan lupa ya. Jangan pilih bahasa lain kalau nggak paham. Kemudian di sini ada dua pilihan yaitu antara try Ubuntu dan install Ubuntu. Apa perbedaannya? Kalau try Ubuntu nanti dia cuma
setelah instalasi kalian tuh cuma kayak dibolehin jelajah gimana sih OS Ubuntu itu, terus gimana apa-apa aja yang ada di dalamnya. Tapi begitu kalian melakukan perubahan di dalamnya, kayak misalkan menyimpan data, mentransfer data atau sebagainya, itu setelah kalian matikan OS-nya, itu nggak akan ada data yang tersimpan atau sama aja semua data bakal terhapus karena dia cuma try atau trial ya, sebagaimana yang biasanya pada software-software ya. Nah, kalau kalian mau sampai menggunakan Ubuntu untuk melakukan banyak hal, ya silahkan langsung install Ubuntu. Nah, di sini install Ubuntu ya kita pakainya. Kemudian ini keyboard layout, pilih yang US saja karena kalau selain US nanti bakal bingung sama keyboard layoutnya. Ya, kalian bisa lihat di situ ada banyak banget keyboard layout, ada yang Dvorak, Colemak gini. Ya, itu nanti pengaruhnya beda ya. Kalian nanti ngetiknya salah-salah takutnya. Kita continue di sini. Nah, kemudian ini kalau yang di sini ini sebenarnya tergantung masing-masing kebutuhan ya. Kalau kalian mau gunakan dalam waktu jangka panjang, kalian bisa gunakan normal installation dan kalian bisa download update while installing Ubuntu. Tapi karena di sini saya cuma mau menjelaskan bagaimana menginstalnya. Jadi kita pakai karena saya butuh cepat ya. Ini kita pakai minimal installation dan kita pakai install third party software for graphics and wifi hardware. Karena kalau misalkan kita pilih yang download updates ini nanti kalau setiap ada update nanti kalau misalkan lagi install Ubuntu ada update itu langsung update sendiri dan itu bakal makan waktu banget. Tapi kalau emang mau dipakai dalam jangka waktu lama silahkan aja pakai yang ini ya, pilihan ini. Ini juga normal installation ini juga ya, web browser. Nanti dia bakal Ubuntu ini langsung install web browser, utilities, office software, games dan sebagainya yang dibutuhin untuk kegiatan sehari-hari. Oke, kita continue di sini. Ya, pokoknya setiap nunggu sabar aja karena setiap perangkat beda-beda. Pokoknya udah jelasin berkali-kali ya dari sebelumnya saya tadi menjelaskan. Setiap hardware itu punya spek yang berbeda-beda. Kalau punya kalian udah high end, udah tingkat tinggi semua, ya harusnya cepet-cepet aja sih. Cuma kalau misalkan spek komputer atau laptop kalian itu ya spek-spek low, low atau mid ya, itu mohon bersabar. Silahkan ditunggu aja. Nah, ini udah sampai di sini. Nah, ini karena kita pakai VirtualBox ya, jadi ya tentunya yang didetek adalah yang di dalam VirtualBox saja, alokasi yang tadi 25 GB di awal. Karena alokasinya itu kosong, ya gimana ya, pasti dia bakal baca kayak gini. Tapi kalau misal dari sebelumnya kalian itu udah pakai OS yang lain, kayak misalkan kalian Windows 10, ya, nah itu kalian silakan pilih yang ini ya, nanti bakal beda nanti pemilihan partisi yang segala macam, tapi aku juga bakal pilih ini kok. Nanti karena di sini juga bakal saya jelaskan bagaimana ngebentuk partisi dan sebagainya ya. Tapi kalau misalkan isinya kosong, bener-bener laptop kopongan gitu atau komputer kopongan, ya kalian tinggal pilih ini aja nih. Ini karena ini ya udah kosong, toh tinggal install doang. Oke, kita continue di sini. Nah, ini kita udah masuk ke dalam partisi. Oke, ketika udah masuk dalam resize partisi seperti ini, kita pertama yang perlu dilakukan adalah new partition table. Oke, continue. Nah, terjadi satu partisi. Nah, sebelum kita melakukan partisi, yang perlu kita lakukan pertama adalah membuat EFI ya, EVI. Ini di sini kita gunakan 512 MB aja. Terus kita pilih
yang EV System Partition. Oke. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, ketika udah, yang kedua, free space ini langsung kita jadikan semua ke ext4. Nah, di sini beda ya. Kalau misalkan di Windows 10 kemarin itu menggunakan partisi jenis NTFS ya. Sedangkan di dalam Ubuntu atau Linux ya, dia menggunakan ext4. Kemudian mount point-nya kita kasih slash kayak gini. Nah, oke. Nah, oke, kita udah buat semua partisinya. Setelah udah dibuat semua, ini partisinya pastikan kayak gini ya. Ini dan ini berlaku untuk di sini. Nanti mungkin bakal banyak kasus yang berbeda untuk ketika dari kosongan gitu ya. Tapi kurang lebih bakal mirip-mirip aja kayak gini sih. Nggak bakal terlalu jauh beda. Kemudian kita install langsung. Install now. Oke, ini udah semua. Ini cuma summary doang. Kita langsung continue. Ya, masih loading. Nah, ini loadingnya ditunggu lagi aja. Ya, seperti biasa, setiap ada loading tunggu aja. Nah, ini kemudian pemilihan waktu ya, ini tentukan aja sesuai di mana kalian tinggal. Kalau misalkan kalian tinggalnya di Jepang gitu kan, silahkan pilih Jepang. Ya, kalau misalkan tinggalnya di Rusia, pilih Rusia. Nah, karena saya tinggalnya di Jawa, maka saya pilih Jawa. Nah, tuh ada titiknya tuh kan. Nah, itu. Oke, ini sebenarnya tulisannya Jakarta tapi ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, langsung setelah kita pastikan tempatnya ini buat nentuin itu sih, tentuin waktu doang sih, ya biar pas. Kita continue. Nah, langsung berubah tuh waktu di atas. Tadi kan jam 5, sekarang jadi jam 12. Oke, nah ini adalah untuk menentukan username kalian. Oke, nah namaku. Ini silahkan kalian bikin sesuka kalian ya. Nah, oke. Pick up username. Nah, ini password ya bisa kalian isi bisa enggak. Tapi di sini kan bakal saya isi aja. Bentar. Oke. Nah, setelah sudah, ini bisa juga dimatikan loh. Ini bisa juga dimatikan. Bisa dipilih ini aja. Tapi kalau require password silahkan. Kemudian kita continue. Nah, ini kita masuk ke dalam instalasinya. Oke, nah di sini adalah waktu di mana Anda harus menunggu sesuai kemampuan hardware Anda. Ketika software kemampuan SSD-nya kencang, seharusnya ini nggak bakal makan waktu lama. Tapi karena SSD saya lambat dan juga mungkin beberapa kalian juga yang melihat ini mungkin punya SSD yang lambat. Ketika mencoba menginstal, silahkan bersabar. Oke, jadi di sini instalasinya udah selesai. Kita bisa langsung restart. Jadi nanti kita nge-restart buat masuk lagi ke dalam OS dengan normal ya. Ya, nah di sini kita masukkan password. Tapi kalau nanti yang sebelumnya nggak milih pakai password ya tinggal masuk aja. Nah, ini dia adalah tampilan awal dari eh, Ubuntu ya.
Oke, jadi gini tampilan awalnya di sini udah terinstall Firefox. Ini tempat files ya. Kemudian ini ada Ubuntu Software, ini buat download-download software ada di sini. Kemudian ini ada trash ya, atau kita sebut biasanya recycle bin ya. Ini ya di sini adalah ini bisa kalian buka-buka sendiri, ini bisa dieksplorasi lagi sendiri. Tapi yang saya mau di sini tujuan saya adalah hanya menjelaskan bagaimana proses instalasinya. Itu aja. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Eh, untuk misalkan ada kekurangan atau ada kesalahan informasi, bisa komen di YouTube di video di bawah nih ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.